Shalom dan selamat pagi semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu sekali lagi dalam ibadah kita pagi hari ini. Seperti yang kita tahu bahwa kita tidak dapat beribadah secara fisikal di dalam gedung bangunan. Walau bagaimanapun kita bersyukur karena ada kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama pagi hari ini di dalam talian. Kita berdoa supaya semuanya dalam keadaan terkawal. Saya berharap kita semua dapat bersama-sama beribadah, menikmati kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan pagi ini bersama-sama. Ya, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita meneruskan ibadah kita dengan puji-pujian dan juga mempelajari firman Tuhan, saya ingin membawa kita semua untuk kita sama-sama kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang berkuasa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi pagi hari ini untuk kesempatan untuk kami dapat beribadah walaupun hanya melalui di dalam talian. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kami mengundang Engkau Tuhan pagi hari ini di dalam ibadah kami. Engkau jamah hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Bukan hanya di gereja Agape, tapi kepada semua anak-anak Tuhan, kepada seluruh gereja yang beribadah dalam talian pagi hari ini. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami mengambil waktu untuk memperingati kebaikan-Mu, untuk merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan supaya dalam pujian penyembahan, bahkan di dalam pembelajaran firman Tuhan, nama-Mu dipuji, ditinggikan di tengah umat-umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau hadir di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tanpa membuang masa, kita menjemput saudara kita Nazil yang akan melayani kita di dalam puji-pujian kita pada pagi hari ini. Shalom. Ya, katakan kiri kanan Anda shalom, walaupun kita hanya beribadah secara online betul, ataupun yang dikatakan ibadah atas talian, tapi itu bukan penghalang kita untuk bersama-sama di antara satu dengan yang lain untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya bahwa dalam minggu ini, ya, sepanjang 6 hari yang telah berlalu ini, saya percaya bahwa ada yang di antara kita mengalami kebaikan Tuhan, ada di antara kita yang mengalami pertolongan Tuhan, dan ada di antara kita yang mengalami belas kasihan daripada Tuhan, mendapat favor daripada Tuhan. Amin, amin. Ya. Dan saya sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, ya, saya ingin membawa satu firman Tuhan. Ya, ada dua ayat firman Tuhan ya, di dalam Mazmur 146. Ya. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku akan memuji Dia seumur hidupku, aku akan menyanyi untuk Allahku sepanjang hayatku. Amin, amin firman Tuhan. Baik, tanpa membuang masa, haleluya, saya percaya kita siap untuk memuji Tuhan kita. Amin. So, kita akan menaikkan pujian ini, anggur baru tercurah. Haleluya. Bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Kita bersorak bagi namanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah urapi umatnya kata kuasanya. Haleluya. Yes Lord. Anggur baru tercurah. Sekali lagi kita lihat nyanyi. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Yes. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yes Lord. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yeah, yeah, yeah. Nyata kuasanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Oh yeah, yeah, yeah. Katakan bangkit suka nama Yesus. Bangkit suka nama Yesus. Maju tangan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit suka nama Yesus. Katakan maju, maju tangan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menang Tuhan. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit suka nama Yesus. Haleluya. Maju kita buat
Majukan nama Yesus. Katakan maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis keberatan, karena dipidana dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan ya Allah kami. Kami bersyukur karena menyerukan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, karena Engkaulah Bapa yang setia bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami di saat hidup kami, di saat situasi kami dalam lemah. Engkau tetap setia, dan apapun yang kami alami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu, yang selalu sekalipun ku ditinggalkan, penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Bapa yang ku sembah, Bapa yang setia, takkan kau biarkan Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Mari sekali kita menaikkan kembali dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus.
sumber pertolonganku, mendapatku percaya. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami sembah Dia. Oh, ramai wasih, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Selamanya ku sembah Bapa yang setia. Takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Yesus, perhiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Perhiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada berubah kasih-Mu, karena terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan hidup ini. Kasih yang terlimpah, katakan hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku terbuka di dalam-Mu, Yesusku. Katakan pujian dari hati, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu.
ternilai yang memiliki dan menghargai. Yesus engkau ku kagumi. Terima kasih Yesus. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Oh, thank you Lord. Hallelujah, Yesus. Shalom. Kita teruskan ibadah kita dengan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Saudara Nazir yang sudah melayani kita dalam puji-pujian. Mari saya mengajak jemaat Tuhan yang sedang bersama-sama di dalam ibadah atas talian saat ini. Mari kita fokuskan hati kita, pemikiran kita sepenuhnya untuk belajar firman Tuhan. Ya, saya ingin membawa kita mempelajari satu firman Tuhan yang cukup sederhana, tetapi saya sangat yakin bahwa ayat firman Tuhan ini sangat berkuasa, sangat punya kemampuan untuk mengubah pemikiran kita, untuk mendorong hati kita supaya lebih bertekun dan lebih mempercayai kekuatan Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus, ya, firman Tuhan yang kita mau belajar pagi hari ini diambil daripada 2 Korintus 12 9 hingga 10, ayat 9 dan 10. Ya, saya bacakan. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi kamu dan hal itu sudah cukup bagimu, karena kuasa-Ku nyata sekali pada masa kamu lemah. Oleh itu aku lebih suka membanggakan kelemahanku, supaya merasakan kuasa Kristus yang melindungi aku. Aku bersukacita ketika mengalami kelemahan, hinaan, kesukaran, penganiayaan dan kesusahan karena Kristus. Aku bersukacita karena ketika aku lemah, pada masa itulah aku mendapat kekuatan daripada Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini merupakan satu ayat yang saya pikir sudah seringkali kita dengar, sudah seringkali kita belajar, sudah seringkali kita dengar daripada hamba-hamba Tuhan. Bahkan ayat ini juga seringkali di-post di dalam media-media sosial. Ya, umat-umat Tuhan sangat suka menggunakan ayat ini. Nah, pagi hari ini saya mau kita belajar, saya mau kita menggali isi daripada firman Tuhan ini supaya kita bukan hanya mengenal ataupun mendengar ayat ini daripada orang lain, daripada media sosial, tetapi kita sendiri mau menggali, memahami, sehingga firman Tuhan ini menjadi suatu firmasa mendorong hidup kita secara pribadi. Ya, kekuatan itu diperolehi ketika semakin memahami isi daripada firman Tuhan itu. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar kebenaran ini. Ya, ada beberapa hal yang kita boleh pelajari, tapi sebelum itu kita mau memahami sedikit kenapa Paulus menggunakan ayat ini. Ya, kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, ternyata bahwa Paulus ada pergumulan. Di dalam ayat, tidak perlu kita baca habis, di dalam ayat 7 contohnya, dia bilang begini,
Tetapi, ini tulisan Paulus ya, tetapi supaya aku tidak terlalu sombong karena penglihatan yang luar biasa itu, aku diberikan sejenis penyakit yang sangat menyakitkan. Penyakit itu alat iblis untuk memukul aku supaya aku tidak terlalu sombong. 3 kali aku berdoa supaya Tuhan menghilangkan penyakit itu, tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi kamu dan hal itu sudah cukup bagimu. Nah, kalau kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, ternyata ketika ayat ini diberikan di dalam ayat 9-10, Paulus sendiri ada pergumulan. Nah, hari ini kita bukan mau bercakap tentang secara detail pergumulan apa itu, apa yang dikatakan dengan alat iblis itu. Tidak, kita mau bercakap tentang bahwa ternyata di dalam kelemahan, di dalam kesengsaraan, Tuhan menyalurkan kekuatan. Nah, itu yang kita mau paham, itu yang kita mau tahu, bahwa di dalam penulisan ini Paulus mengalami pergumulan itu. Ya. Nah, apakah pelajaran, apakah tema khotbah pagi hari ini? Nah, saya sebut dia punya tema Tuhan menyalurkan kekuatan ketika kita lemah. Ayat dia simpel, saya ingat kita pun senang. Ingat baik-baik ayat ini, ayatnya sebenarnya tajuk khotbah tetapi juga satu statement. Saya baca sekali lagi, saya sebutkan sekali lagi. Tuhan menyalurkan kekuatan ketika kita lemah. Tuhan menyalurkan kekuatan ketika kita lemah. Ini adalah satu ringkasan ataupun penjelasan secara menyeluruh daripada apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 12, 9 dan 10 ini. Kalau kita melihat Alkitab dengan lebih banyak lagi cerita di dalamnya, kita akan dapati begini. Ramai orang yang dipakai Tuhan terdiri daripada orang-orang yang lemah. Ramai hamba-hamba Tuhan, ramai tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kalau kita menelusuri kehidupan mereka, mempelajari kehidupan mereka, ya, mempelajari perjalanan hidup mereka, kita akan dapati bahwa ternyata hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab, yang ditulis dalam Alkitab adalah orang-orang yang lemah. Amin. Tolong beritahu, kalau kamu ada pasangan saat ini di rumah, kepada anak kamu, kepada istri ataupun kepada sahabat, kawan di rumah, beritahu tokoh Alkitab ternyata ada kelemahannya. Ya. Sama seperti kita hari ini, kita ini manusia sama seperti mereka. Saya sangat yakin kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri hari-hari ini, adakah kita ada kelemahan? Saya sangat percaya bahwa jawabannya adalah ada. Saya yakin tidak ada orang yang akan berani berkata tidak ada. Mungkin ada, ya, tapi bukan di kalangan jemaat agape. Amin. Nah, saya katakan sekali lagi, ramai orang-orang yang dipakai Tuhan ternyata di dalam Alkitab, ya, mereka ini adalah orang-orang yang lemah. Saya bagi contoh Musa, ya. Masih ingat lagi bagaimana ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, ya, di padang gurun, ya, untuk pengetahuan, Musa berada di Mesir sebagai anak raja selama 40 tahun. Kemudian di padang gurun selama 40 tahun. Kemudian selama 40 tahun juga membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Semuanya lebih kurang 120 tahun. Oke? Nah, maksudnya ada banyak peristiwa, ada banyak proses yang dilalui. Nah, salah satu peristiwa yang kita boleh lihat adalah ketika Tuhan memanggil Musa di Semak Duri ketika Musa sedang, ya, dalam mencari, karena waktu itu di padang gurun dia jadi gembala. Tiba-tiba Tuhan memanggil dia. Nah, ketika Tuhan memanggil dia, kalau kamu lihat, kamu cari cerita itu, kita tak cukup mas untuk buka terlalu banyak ayat, ya. Kita akan dapati bahwa ternyata Musa banyak alasan. Salah satu alasan, dia bilang dia tidak pandai berkata-kata. Ya, kita tahu Musa ini memang gagap orangnya. Kemudian alasan yang lain, dia bilang, nanti orang tidak dengar cakap saya. Ya. Banyak sekali alasan. Kalau kita hari-hari ini, kalau kita ditempatkan di tempat Musa, mungkin kita bercakap, oh ya, saya kurang pendidikan, saya kurang kemahiran,
Saya tidak pandai buat slideshow, kasih bentang dengan bangsa Israel. Apa perancangan, macam mana mau keluar daripada Mesir? Banyak alasan. Tapi dengar baik-baik. Di sebalik semua alasan yang Musa berikan, kemudiannya kita melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Musa. Dengan kelemahan yang Musa bentangkan kepada Tuhan, kita melihat bahwa ternyata Musa masih mampu menjadi hamba Tuhan yang benar-benar dipakai Tuhan, sehingga melalui Musa bangsa Israel dapat dipakai, dapat dibawa keluar daripada penindasan bangsa Mesir. Ada banyak lagi tokoh lain. Contohnya Daud. Ketika Daud diurapi menjadi raja, dia bukan siapa-siapa. Imam Samuel bertanya kepada bapaknya Daud, yang dibariskan di hadapan Imam Samuel bukan Daud. Hampir-hampir bapak kepada Daud, si Isai kah? Nama dia kalau tidak silap saya. Hampir-hampir dia lupa, dia ada satu anak lagi. Dia memberikan semua anak-anaknya. Semua yang gagah perkasa, yang tagap-tagap, yang memang mungkin pahlawan. Tapi apa kata Tuhan? Bukan. Siapa yang Tuhan cari? Yang Tuhan cari adalah yang hampir-hampir dilupakan oleh bapaknya sendiri. Yaitu siapa? Daud. Apa dia punya kerja? Menternak domba, bukan gembala. Dia adalah gembala kepada domba kambing yang beberapa ekor. Kenapa saya bilang beberapa ekor? Sebab waktu Raja Daud diperhadapkan dengan Goliat, ya, abangnya bilang, "Oi Daud, kamu buat apa di sini? Kenapa kamu tinggalkan?" Dia bilang, "Nah, di sana ketahuan." Dia bilang yang beberapa ekor itu dibilang. Ayat ini menunjukkan betapa Daud sudah pun disuruh menjaga, lepas itu yang sedikit lagi. Dia bukan orang yang dia anggap sebagai orang yang berkemampuan. Satu-satunya alasan kenapa Daud boleh dipakai Tuhan adalah karena Tuhan sendiri yang mau memakai dia. Tuhan sendiri yang mau mengangkat dia. Amin. Kalau kita hari-hari ini melalui musim-musim di mana kita melihat kita ini banyak kekurangan, apa saja kita buat banyak excuse. Dengar baik-baik, Tuhan boleh pakai kamu. Tuhan boleh memberkati kamu. Tuhan boleh mengangkat kamu dalam kelemahan itu. Persoalannya, percayakah kita? Yakinkah kita bahwa kasih Tuhan itu cukup untuk mengangkat kita, menguatkan kita dalam kelemahan kita? Melalui orang-orang yang lemah ini, Tuhan menyalurkan kekuatannya. Melalui orang-orang yang tidak dipandang pun, Tuhan menyalurkan kekuatannya. Nah, sebelum kita masuk di dalam bahan pelajaran, saya mau kita bertanya dulu, kenapa kita memiliki kelemahan? Kenapa kita memiliki kelemahan? Perlu ada alasan dan sebagai manusia supaya kita lebih paham. Nah, saya mau bagi beberapa sebab. Yang pertama, ya, ini secara umum saja sebagai orang Kristen. Kamu boleh terima pendapat ini atau tidak. Ini adalah apa yang saya paham secara pribadi. Yang pertama, kenapa kita memiliki kelemahan? Supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Beritahu dengan ahli keluarga kamu ataupun dengan rekan di sebelah kamu, supaya kita tidak sombong. Sebagai orang Kristen, apabila kita menyadari kita ini ada kelemahan, kita tidak akan berani berkata-kata seolah-olah kita inilah yang paling sempurna. Kita tidak akan sembrono bercakap kita ini yang paling hebat. Kenapa? Sebab kita sadar kita ada kelemahan. Ketika kita
menyadari kelemahan kita, kita tidak sombong, itu akan menyebabkan kita dapat bergantung kepada Tuhan. Orang sombong tidak boleh bergantung kepada Tuhan. Dia merasa tidak perlu Tuhan. Yang kedua, kenapa kita memiliki kelemahan? Supaya apa? Supaya kekuatan Tuhan dapat dinyatakan, dapat disalurkan melalui kelemahan kita. Kita lihat bagaimana Tuhan mau memakai Musa. Masalah terbesar Musa adalah bagaimana dia mau berbicara kepada Firaun. Tetapi melalui kelemahan inilah Tuhan memakai Musa sehingga bangsa Israel dapat dibawa keluar daripada perbudakan di Mesir. Musa tidak dapat berkata-kata. Musa tidak dapat bercakap banyak, tidak dapat bertindak hebat. Apa yang berlaku? Tuhan memberikan tongkat. Tuhan mengutus Harun. Sehingga segala kelemahan-kelemahan yang Musa miliki, yang menyebabkan misi yang diberikan Tuhan mungkin hampir-hampir menjadi mustahil, menjadi tidak mustahil. Dengar baik-baik. Ketika Anda mengakui, Anda menyadari kelemahan Anda dan Anda bergantung kepada Tuhan, dengar baik-baik, kekuatan Tuhan akan disalurkan. Tuhan sendiri akan mencari jalan untuk Anda. Yang ketiga, kenapa kita memiliki kelemahan? Melalui kelemahan kita, hidup kita akan menjadi satu kesaksian kepada orang lain. Ya, orang lain melihat kelemahan kita dan mereka dapati bahwa ternyata melalui kelemahan itu Allah bekerja. Bukankah itu satu bentuk kesaksian? Bukankah itu satu bentuk yang nyata dalam hidup kita bahwa kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita di dalam kelemahan itu? Amin. Makanya jangan heran. Jangan banyak pertanyaan, oh Tuhan, kenapa saya banyak begini? Kenapa saya banyak kekurangan? Kenapa saya banyak kelemahan? Kenapa banyak yang terjadi dalam hidup saya? Dengar baik-baik. Tuhan belum menyalurkan kekuatannya. Tuhan boleh menyalurkan pertolongannya dengan caranya sendiri. Nah, berbalik kepada kebenaran firman Tuhan tadi, mari kita sambung. Apa yang kita boleh pelajari di dalam firman Tuhan ini? Ya, kita tahu bahwa Paulus bergumul. Kita tahu bahwa Paulus ada banyak cabaran, pencobaan, kesusahan. Tetapi kita lihat apa yang Paulus belajar dalam situasi itu. Di dalam ayat 9 dia berkata begini. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi kamu dan hal itu sudah cukup bagimu. Apa yang kita boleh pelajari dalam ayat ini? Apa yang kita boleh paham di dalam firman Tuhan ini? Yaitu begini. Tuhan mengasihi orang yang lemah dan tidak berdaya. Ayat dia di dalam 9 cukup jelas. Dia bilang begini, aku mengasihi kamu dan hal itu sudah cukup bagimu. Karena kuasaku nyata sekali pada masa kamu lemah. Dengar baik-baik. Kalau kamu menyadari kamu lemah, saya mau bagi tahu begini. Tuhan mengasihi orang yang lemah dan tidak berdaya. Kalau Anda tergolong orang yang lemah dan tidak berdaya, saya mau ingatkan Anda bahwa Tuhan mengasihi Anda pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam kelemahan kita, kuasa Kristus menjadi sempurna. Kalau kita ini suka yang namanya kesempurnaan, tetapi kita lupa bahwa untuk mengalami kesempurnaan itu, apa yang harus terjadi dahulu? Kita harus menyadari dulu bahwa kita ini lemah. Kita tercari-cari tentang hal yang sempurna. Dengar baik-baik. Hanya apabila kuasa Tuhan disalurkan kepada kita, ketika kita menyadari kita ini banyak kelemahan, barulah perkara-perkara yang sempurna, yang ajaib, yang luar biasa boleh terjadi dalam hidup Anda. Orang sadar dirinya ada kekurangan, orang yang sadar dirinya ada kekurangan akan mencari Tuhan untuk bersandar. Ya. Betul atau tidak? Selama kita merasa kita tidak ada kekurangan, kita tidak perlu bersandar kepada siapapun.
Jangankan manusia, apatah lagi Tuhan. Orang yang tidak sadar dirinya ada kekurangan tidak akan merasa perlukan Tuhan. Ia akan mengandalkan kekuatan sendiri dan rasa mampu menyelesaikan masalah tanpa Tuhan. Makanya jangan heran, di dalam ayat ini dibilang Tuhan mengasihi orang yang lemah dan tidak berdaya. Kenapa hanya orang-orang yang sadar dirinya banyak kelemahan yang akan mencari Tuhan, yang akan mau bergantung kepada Tuhan? Selama kita sombong, selama kita merasa kita tidak perlu pertolongan, semuanya boleh ini, oke saja ini. Biarkan COVID ini datang. Apa mau takut saya masih banyak duit? Mungkin kamu ada kesenangan untuk mengharungi kesusahan ini sehingga kita biarkan yang miskin ini susah. Saya tidak ada masalah nih. Dengar baik-baik. Banyak orang kaya kena COVID. Kita bukan mau menyumpah, oke? Kita bukan mau menyumpah. Tapi ini penyakit bukan karena kau banyak duit atau tidak. Kesusahan yang kita alami hari-hari ini bukan berbicara tentang banyak duit atau tidak saja. Of course, memang ada kesan kepada orang yang ada masalah ekonomi. Tapi saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan hari-hari ini. Dengar baik-baik. Ketika kita mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, dengar baik-baik. Tuhan mampu mencukupkan Anda di dalam ketika kita berhadapan dengan masalah ekonomi disebabkan oleh virus ini. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan iman, Tuhan membuka hati Anda sehingga Anda melihat jalan daripada Tuhan sendiri. Amin. Yang kedua, apa yang kita boleh pelajari dalam firman ini? Yang kedua adalah, ini bukanlah bermaksud kita harus menjadi orang yang tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, kita bercakap tentang kelemahan tadi. Ya, kita harus sadar kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, tidak berdaya. Tapi itu bukan bermaksud kita perlu menjadi orang yang tidak dapat melakukan apa-apa. Tabaring, oh Tuhan, ini musim COVID. Apalah, saya duduk di rumah saja. Tak payah buat apa-apa. Tubuh emas itu daripada surga. Wah, itu bahaya. Tidak, bukan bermaksud tidak melakukan apa-apa. Apa yang dimaksudkan oleh firman ini adalah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu apa? Mengandalkan Tuhan. Maksudnya apa? Dalam apapun yang kita lakukan saat ini, ya konteksnya karena kita sedang berhadapan dengan masalah ini, apapun yang kita lakukan saat ini, kita bergantung kepada Tuhan, kita yakin dengan penyertaan Tuhan, dan apabila kita mau melakukan sesuatu, kita ada keyakinan bahwa Tuhan memberkati hal itu. Tuhan memberkati hal itu bukan karena kita ini sudah sempurna, tetapi justru kita tahu kita ada kekurangan. Amin. Apa yang dimaksudkan oleh firman ini adalah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu membuka hati supaya kita terus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Sama ada hal kecil atau besar, sudah pernah kita alami atau belum, kita perlu memiliki sikap lemah dan tidak berdaya. Ya, poin yang sebelumnya saya katakan tadi, kita perlu memiliki sikap lemah dan tidak berdaya. Atau dalam kata lain, kita sadar apapun yang kita lakukan, kita perlu Tuhan memimpin dan menolong kita. Kita perlu melibatkan Tuhan di dalam setiap area kehidupan kita. Amin. Situasi di mana kita merasa lemah dan tidak berdaya akan melepaskan kuasa Tuhan, dan kita akan melihat campur tangan Tuhan. Penutup poin yang terakhir. Ya. Setelah kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, apakah respon kita? Ayat 9 tadi jelas mengatakan bahwa ketika kita lemah, tidak berdaya, Tuhan menyalurkan kekuatan. Tuhan mengasihi kita sehingga Dia menyatakan kemuliaannya di dalam kelemahan itu. Maka apakah kebenaran yang praktikal yang kita boleh praktiskan apabila kita sudah memahami kebenaran ini? Ya. Apakah respon kita
ketika menyadari kelemahan kita. Kita baca dalam ayat 10, dia bilang begini. Aku bersukacita. Ini ayat dia. Aku bersukacita. Ketika apa? Ketika mengalami kelemahan, hinaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesusahan karena apa? Karena Kristus. Aku bersukacita karena ketika aku lemah, pada masa itulah aku mendapat kekuatan daripada Kristus. Bagaimana kita meresponi ketika kita sedang berhadapan dengan kekurangan, kelemahan kita? Apa dia? Ayat 10 bilang, aku bersukacita. Lepas itu dia hurai, dia bilang ketika dalam kelemahan, dia bilang. Kemudian dia bagi situasi-situasi yang melemahkan. Maksudnya apa? Ketika Anda dalam situasi sedang dihina, Paulus bilang bersukacita. Ketika kita sedang mengalami yang namanya kesukaran, Paulus bilang bersukacita. Firman Tuhan bilang, Paulus, of course lah melalui Paulus. Ketika kita mengalami penganiayaan, apa firman Tuhan bilang? Bersukacitalah. Ketika kita mengalami yang namanya kesusahan, apa firman Tuhan katakan? Bersukacitalah. Ayat yang paling akhir dia bilang begini. Karena Kristus. Maksudnya apa? Kalau Anda mengalami yang namanya kelemahan, mengalami situasi yang melemahkan seperti dihina, ada kesukaran, ada penganiayaan, ada kesusahan, karena Kristus, dia bilang, sangat spesifik, karena Kristus, bukan karena kebodohan kita. Halo, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata di sini tentang hinaan karena Kristus, karena iman, karena prinsip Anda sebagai orang Kristen. Kalau Anda dihina karena Anda banyak berkompromi dengan dosa, saya harap tiada orang waktu musim-musim COVID mencuri pula. Lepas itu kedapatan orang hina. Lepas itu kita bilang, oh Tuhan saya dihina dalam kekurangan. Allah. Saya beritahu karena waktu PKP pertama hari itu ada jemaat kita yang memang bukan dia punya saudara kena rompak. Lepas itu saya nampak di Facebook, di Inanam Voice. Dia bilang, dia punya kedai kena ceroboh, barang-barang kena ambil. Saya harap itu orang bukan orang Kristen. Saya mendorong jemaat Tuhan, hari-hari ini karena situasi dunia yang tidak menentu, bukan sahaja kena virus, tapi ini virus politik juga sedang menyusahkan kita. Di Semenanjung, di Sabah sama saja. Orang-orang politik bergaduh sama sendiri. Kamu tahu ini sangat tidak bagus dalam ekonomi. Dapat menteri-menteri yang tidak kompetitif. Baru-baru ini saya nampak bagaimana pelajar sudah beli tambang, sudah pergi flight ke Semenanjung, mendaftar di university, di college. Sekali ada yang on the way, karena bagi tahu tidak jadi, kena balik. Ada yang sudah sampai, bayangkan dari Borneo sampai di Semenanjung sana, baru tahu tak jadi, balik lagi. Mau bayar tambang berapa? Kesian, sangat menyusahkan. Ini hanyalah salah satu kesusahan-kesusahan yang akibat daripada virus ditambah dengan kecuaian pemimpin. Ini saya bukan sedang berpolitik, saya sedang memberitahu kamu situasi yang sebenar. Kesusahan ini bukan hanya berlaku karena keputusan. Ini hanyalah salah satu case. Ada banyak lagi kesusahan di dalam pekerjaan di mana syarikat terpaksa mengurangkan pekerja. Situasi ini tidak dapat dielakkan. Sebagai orang Kristen, biarlah kita hidup di dalam prinsip, di dalam kelemahan, di dalam kekurangan. Tuhan, saya tetap mau pegang firman Tuhan. Jangan kita kekurangan, lepas itu kita mencuri lah, kita menipu orang lah. Tidak. Saya berdoa supaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dengan caranya kepada jemaat di Agape ini mengalir dalam hidup Anda, supaya kita sama-sama dapat melalui situasi yang sedang sukar, yang bukan hanya terjadi di Sabah, di Malaysia, tapi di seluruh dunia. Amin.
Marilah kita bersukacita kalau kita sedang mengalami yang namanya kekurangan, kelemahan, mengalami situasi-situasi yang menyiksa kita, yang menyusahkan kita. Sebab Allah mengasihi orang yang lemah dan tidak berdaya. Dalam situasi yang susah saat ini, inilah waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Datang dalam keadaan menyadari kita ini lemah, dalam keadaan kita ini tidak berdaya. Supaya apa? Supaya kekuatan tangan Tuhan mengalir, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita, sehingga kita dapat melalui setiap pergumulan dalam hidup kita. Amin. Mari kita semua sejemput kita berdoa sama-sama pada pagi hari ini. Apapun situasi yang kita alami, kesusahan yang kita alami, mari kita mempelajari firman Tuhan, mengingat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari menjadi orang percaya yang lemah dan tidak berdaya. Menjadi orang percaya yang menyadari, mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui bahwa hanya tangan Tuhan yang mampu menolong kita keluar dalam setiap permasalahan kita. Allah Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami tanpa pertolongan-Mu, kami bukanlah siapa-siapa. Kami tiada apa-apa. Kami hanyalah manusia yang penuh dengan kelemahan, yang tidak berdaya. Tetapi kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa Engkau mengasihi orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Makanya Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami yakin bahwa di dalam kelemahan, di dalam kekurangan kami, di dalam kami sedang menghadapi situasi yang sukar, yang menyusahkan saat ini, kami tahu tidak akan pernah sia-sia untuk kami datang kepada Engkau. Engkau akan menyalurkan berkat-Mu, Engkau akan menyalurkan kekuatan-Mu, sehingga kami dapat melalui musim-musim yang penuh dengan kesusahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mendorong kami. Kami berdoa supaya firman ini berakar, sehingga menguatkan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita jemaat Tuhan, jemaat di Agape, yang percaya bahwa Tuhan menolong kita di dalam kelemahan kita. Sama-sama kita katakan, amin. Sebagai tentara Kristus ku pantang menyerah. Sebagai tentara Kristus tak berputus asa, berlari dan berani menghadapi segala ancaman dan bahaya oleh musuh kita.